Atau seperti apa olahraga ringan yang bisa dilakukan selama melakukan karantina diri di rumah? Kita telah terhubung dengan Dr. Yani Cahyani, spesialis dokter olahraga. Selamat pagi, Dr. Yani. Selamat pagi. Saat ini masyarakat, khususnya di kota besar seperti Jakarta, sedang melakukan social distancing atau melakukan karantina diri di rumah mereka gitu. Nah, kemudian olahraga seperti apa sebetulnya yang bisa diaplikasikan oleh mereka untuk menjaga agar kebugaran tubuhnya ini tetap prima, dok? Ya tadi sebetulnya di pengantar sudah disampaikan ya Ya. bahwa banyak pilihan dan tentunya yang dianjurkan, yang lebih dianjurkan adalah yang memang sudah biasa dilakukan supaya nggak kaget, tetap aman dan kalau dari penelitian-penelitian memang dianjurkan melakukan yang sudah biasa dengan intensitas yang moderat dan kalau mau bermanfaat untuk imunitas itu waktunya jangan sampai lebih dari 1 jam lah gitu ya. Jadi nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu ngoyo, tapi rutin. Yang bisa dilakukan tadi sebenarnya udah dicontohkan ya, bisa lari di tempat, senam, dance, yoga, banyak. Oke. Kalau untuk waktu melaksanakannya sendiri, dok, apakah ada waktu afdol khusus gitu yang baik dilaksanakan oleh masyarakat? Kapan? Pagi kah? Atau bisa di sore hari? Waktunya sih sebetulnya bebas ya. Apalagi kalau saat sedang banyak waktu di rumah, tinggal diatur aja. Tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa ada waktu khusus yang akan lebih lebih memicu atau lebih memperbaiki sistem imun atau memberi manfaat lebih dari segi waktu pagi, siang, malamnya. Tapi yang lebih diperhatikan itu sebetulnya lebih kepada durasi dan intensitasnya. Oke. Pagi ini sebetulnya saya lihat mulai banyak masyarakat yang melakukan lari pagi, dok. Tapi lebih pagi gitu, sekitar jam 6 gitu, di luar rumah. Ya. Apakah ini juga baik gitu? Atau disarankan untuk tidak melakukan hal seperti itu dulu selama masa social distancing ini? Sebetulnya kalau dilakukan di udara terbuka, menurut yang kita ketahui sampai saat ini ya, itu masih aman. Iya. Memang yang lebih berisiko itu kalau rame-rame di dalam ruang tertutup. Itu yang lebih berisiko. Tapi kalau di ruang terbuka pagi hari, ya asal nggak di tengah jalan gitu ya, itu sih sebenarnya nggak apa-apa. Bisa saja gitu. Termasuk untuk gym ya. Untuk sementara waktu untuk yang gym tidak disarankan untuk berkunjung ke tempat gym. Atau dengan syarat tertentu boleh? Nah gini, kan gym dan gym itu juga macam-macam ya. Iya, betul, betul. Bagaimanapun kita memang harus menjaga kesehatan kita dengan exercise lah katakanlah Iya. begitu ya. Terus ada pilihan-pilihan. Nah kalau kita mau di gym tentunya apa-apa yang dianjurkan untuk mencegah penularan tetap harus diberlakukan. Yaitu dari segi kitanya, berarti kita selama latihan itu jangan pegang-pegang muka gitu ya. Latihan ya supaya kita tidak, kalau kita carrier gitu supaya kita tidak menularkan, kita harus cuci tangan dulu. Kemudian setelah selesai ya harus langsung mandi gitu. Maksudnya harus langsung dibersihkan ya sesudah pendinginan dan sebagainya. Nah dari segi gymnya sendiri tentu saja juga ada kewajiban untuk membersihkan. Tapi memang pasti sulit ya. Di gym itu kan banyak alat-alat yang memang dipegang. Betul. Jadi Dan dipakai kalau bersamaan ya. misalnya betul itu jadi di banyak tempat gymnya itu memang jadinya ditutup akhirnya gitu. Ya kalau diukur-ukur risikonya latihan di gym itu memang jadinya lebih berisiko dibandingkan dengan latihan yang tadi jalan di luar jadinya kalau kita ukur-ukur risiko. Ya, karena beberapa ada yang masih mengunggah gitu aktivitas mereka di gym. Ya mungkin karena memang harus membentuk otot setiap hari, dok. Dok, satu lagi, Iya dok. mungkin itu gym owner-nya. Iya. Ya, gym owner posting supaya mendorong yang lain Iya. latihan sendiri di rumah. Ya oke. Menjaga asupan ini bagaimana, dok? Karena kan olahraga ini juga akan banyak membakar kalori. Menjaga asupan supaya memang tidak drop nanti badan ketika melakukan olahraga di rumah.
Ininya sih sebenarnya sama ya, anjurannya sama bahwa kita makan seimbang ya. Saya kira panduan-panduan untuk makan seimbang sudah cukup banyak ya, agar kalori yang keluar dan masuk itu memang diukur, dijaga. Tentu saja asupan atau pilihan-pilihan nutrisi yang meningkatkan sistem imun seperti vitamin C itu juga tentu sangat dianjurkan untuk dikonsumsi, dan jangan lupa hidrasi. Kalau kita berolahraga kan yang banyak keluar juga adalah keringat, jadi hidrasi juga harus dijaga supaya badan kita tetap sehat, dan juga daerah-daerah yang kita kan kalau olahraga kan napasnya jadi lebih cepat dan sebagainya, itu kan bikin saluran nafas jadi lebih kering ya. Saluran nafas kan jadi satu sama saluran cerna di bagian atas. Itu bisa lah kalau misalnya kita banyak minum, itu pasti bermanfaat, nggak dibiarkan kering. Baik, terima kasih Dr. Yani Cahyani telah berbagi tips di Halo Indonesia.